Selamat pagi, Hapners. Selamat pagi menjelang siang ya. Kali ini tadi sebelumnya sudah dibuka oleh Faris dalam program Rest and Relax. Dan kali ini Mila bakal temenin siang harinya ya bersama dengan Polda Banten yang kali ini sudah hadir di Hot Radio Serang. Dan Mila bakal berbagi banyak informasi bersama dengan Bapak AKBP Mariadi selaku Kasubdit Penmas Birhumas Polda Banten, dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan tema yang cukup menarik, tema yang cukup lagi happening banget ya. Sekarang kita sapa langsung aja yuk untuk Bapak Mariadi. Halo Pak Mer. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hotness Serang, Waalaikumsalam. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya dalam keadaan baik. Alhamdulillah ya, semangat juga pastinya ya. Ya, itu pasti dan harus. Harus. Udah ngopi Bapak? Sudah berapa kali kopi ya? Udah berapa kali ngopi, jadi tuh harus semangat nih ya buat kita ngasih informasi yang cukup menarik nih Pak hari ini ya. Iya, insya Allah. Dimana tentang tema yang akan kita angkat ini tentang pemilu nih Pak. Wah ini pastinya lagi panas-panasnya mungkin di masyarakat ya. Lagi anget-angetnya juga di perbincangan mungkin tempat ronda atau mungkin tempat-tempat perkumpulan bapak-bapak juga nih yang lagi aktivitas sekarang juga ya, siapa tahu nih selalu membahas tentang yang namanya pemilu. Dan ini wajib banget untuk Hotners yang mungkin masih awam, masih belum tahu nih kira-kira apa aja sih yang akan kita bahas nanti. Simak langsung aja ya di Hot Radio Serang karena kita lagi live streaming juga di Instagram Hot Radio Serang. Dan juga nanti akan ada relay di YouTube-nya Hot TV Serang nih Hotners. Jadi tungguin aja buat yang sekarang standby di 88,2 FM Hot Radio Serang. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio Serang. 88,2 FM Hot Radio, today's best music Hotners. Balik lagi sama Mila dan Bapak AKBP Mariadi Kasubdit Penmas Birhumas Polda Banten ya. Dan kita masih akan berbincang-bincang ya seputar dengan pemilu yang kali ini tema yang cukup menarik dan lagi happening banget nih Hotners. Yang mungkin untuk Hotners menjadi perbincangan yang sering banget ya perbincangkan, entah itu di masyarakat ya, di keluarga, yang mungkin memang masalah pemilu ini cukup panas ya, karena di tahun 2024 nanti ini akan ada pemilu secara serentak ya, yakni pemilihan eksekutif dan juga legislatif nih Hotners. Dan tentunya nih Polda Banten ya di sini berperan aktif juga nih Hotners untuk melaksanakan pemilu yang kondusif ya. Dan dalam pelaksanaan pemilu 2024 ini Mila ingin bertanya langsung nih sama Pak Mariadi ya selaku dari Kasubdit Penmas Birhumas Polda Banten ya, bahwa memang namanya Polda Banten ini kan pasti cukup punya andil ya Pak dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Nah kira-kira ini apa aja sih Pak yang telah dipersiapkan untuk mengawal jalannya pemilu 2024 dari pihak kepolisian sendiri? Untuk Polda Banten telah siap untuk mengawal ya dan mengamankan peristiwa atau pelaksanaan semua tahapan pemilu ya dengan dibentuknya operasi Mantap Brata. Ya. Operasi Mantap Brata ini merupakan kegiatan yang dikhususkan. Dia mempunyai struktur organisasi sendiri yang terpusat mulai dari Mabes Polri ke Polda dengan kepala operasi untuk di daerah ya. Kepala operasi daerah itu adalah Kapolda Banten. Dan masing-masing dia mempunyai struktur, ada pengendali operasional, ada pelaksanaannya kayak humas nih. Fungsinya adalah untuk publikasi gitu. Terus ada yang dia terdiri dari satgas-satgas, yaitu Satgas Gakum, Satgas Preventif, Preemptif, terus Satgas
bantuan gitu. Itu ada di di sana untuk siap untuk melaksanakan tugasnya sebagai bukan sebagai mengamankan suksesnya pemilu yang akan datang. Oke. Oke, jadi memang, ada bagian-bagiannya tersendiri ya, Pak, ya, yang Iya, iya. memang, dipusatkan dalam yang disebut dengan Operasi Mantap Brata ya, Pak, Iya, ya? iya, iya. Dan ini, artinya Polda dari kepolisian sendiri ya, khususnya Polda Banten ini, memang sudah mengkhususkan tim-timnya untuk membuat pemilu yang sehat dan kondusif ya, Pak, ya? Betul sekali. Supaya memang, teratur, tertib, Ya, dan pastinya, menciptakan pemilu yang sukses juga ya, Pak, ya? ya. Nah, ini artinya keseriusan dari pihak kepolisian sendiri nih Hotners ya, untuk mengamankan pemilu dan mengawal pemilu 2024 ya. Nah, lalu untuk operasi Mantap Brata atau mungkin yang disingkat dengan OMB nih, Pak, ini, apa sih maksud dan tujuan dari OMB sendiri gitu? OMB adalah singkatan dari Operasi Mantap Brata ya Mhm, Pemilu 2004. Itu kita bertujuan untuk mengamankan mhm, mengamankan semua atau seluruh tahapan-tahapan pemilu mhm, sampai dengan pelantikan ya mhm. gitu. Dan dengan tujuannya dengan maksud pemilu nanti akan damai dan aman Oke. sehingga pembangunan di Indonesia ini bisa berkelanjutan Mhm. seperti itu. Oke. Ini, operasi Mantap Brata tadi disingkat dengan OMB ya, Pak, Iya. supaya memang jadi lebih mantap betul pemilunya nih ya, biar berjalan mantap nih pemilunya. Jadi nggak ada risuh, nggak Jadinya, ada oh mantap betul gitu ya. iya kan, jadi, biar lebih aman, damai kayak yang tadi udah Pak Iya, Mira sebutkan ya, karena mudah. memang tujuan dari OMB sendiri itu kan, Ya. mengamankan dari mulai berjalannya pemilu, mungkin dari kampanye ya, Pak, ya? Dari pencalonan, Oh, calon, pencalonan, ya. oke. Nanti tanggal kalau saya nggak keliru itu penetapan calon presiden itu Mhm, tanggal 23 sampai oke. tanggal 25 itu pengumuman penetapan calon presiden. Mhm. Oke, jadi memang dari awal sampai akhirnya nanti dilantik Iya, untuk, pemilu 2024 pas benar sekali. udah akhir puncak-puncaknya ya, Pak, Iya, ya? iya benar sekali. Oke, ini bisa menciptakan pemilu 2024 yang mantap betul nih, Hotness, dengan OMB yang sudah diciptakan dibentuk ya oleh pihak kepolisian sendiri nih. Nah, lalu untuk, dalam OMB pemilu 2024 nanti nih, Pak, apa aja sih yang udah dipersiapkan oleh Polda Banten, khususnya untuk, pemilu di tahun 2024 nantinya? Ya karena kita kan tadi saya udah bilang bahwa kita itu punya struktur sendiri ya Mhm, yang khusus operasi itu mhm, tentunya mempunyai kita sudah menyiapkan dari peranti lunak mhm, sampai kesiapan-kesiapan personilnya oke, gitu ya. Seperti kalau peranti lunak itu adalah regulasi-regulasi mhm, atau undang-undang atau perkap-perkap peraturan-peraturan yang harus kita turutin seperti SOP segala oke, macam kita udah siapkan supaya kita tidak salah langkah mhm, dalam melaksanakan kegiatan seperti rencana pelaksanaan operasional mhm, itu nanti masing-masing satgas yang saya sebutkan tadi mhm, itu melakukan kegiatan-kegiatan yang yang harus mereka target-target yang sudah ditentukan dalam rencana kegiatan operasi itu harus dicapai. oke, Nah, selain itu juga kita sudah menyiapkan posko mhm, posko-posko operasi di mana di setiap polres itu ada posko-posko termasuk polsek mhm, ya yang akan siap melayani masyarakat untuk melaksanakan pesta demokrasi tersebut. oke, Ya apabila ada permasalahan atau kita juga di sana sebagai konsultannya ya mhm, konsultan maksudnya jangan sampai nanti em, terjadi permasalahan yang yang lebih besar atau jadi chaos. mhm, Nah, di sana polisi lebih baik kalau ada permasalahan mhm, datangin kantor polisinya. Di oke, sana ada posko-posko. mhm, Nah, kita siap melayani dan mencoba untuk menjadi mencarikan solusi. oke, Ya, kita mencoba untuk mencarikan
jalan keluarnya. Ya di sana kita juga sebagai problem solving, ya gitu. Tadi yang saya bilang konsultan, ya. Nah, daripada nanti bermasalah lebih besar dan akan merembet menjadi suatu kerusuhan gitu. Jadi lebih baik kita dikonsulkan. Di sana juga kita bukan hanya di polsek-polsek, di tingkat RW juga kita ada namanya polisi RW. Nah, di situ kalau polisi RW itu memang untuk di unit-unit RW, di rukun tetangga itu kan ada RT RW ya. Nah, mereka bisa melaporkan kepada polisi RW tersebut apabila ada permasalahan. Di sana dirembukan. Ya, kadang-kadang kita melakukan hal-hal karena tidak tahu aturan. Nah, dengan adanya polisi RW di sana, dia bisa menjelaskan, oh ini melanggar undang-undang ini. Pak, yang mana sih yang namanya pelanggaran pemilu? Nah, gitu. Yang mana yang namanya pidana umum? Itu tidak akan dan prosesnya tentu tidak sama. Misalnya ada pelanggaran dan pidana pemilu itu prosesnya tidak sama dengan proses pidana umum, ya. Itu gunanya posko yang sudah kita siapkan. Selain posko, kita sudah membentuk polisi RW, ya, gitu. Terus juga kita siapkan kondisi Kamtibmas, ya, administrasi, dokumen, awal hingga akhir operasi. Nah, ini kita untuk laporan kita, tanggung jawab kita apabila ada terjadi sesuatu nanti di lapangan, sehingga misalnya kan kita dianggap pelanggaran HAM atau apa kan, atau itu juga untuk sebagai alat bukti alat pendukung apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, itu juga kita bisa menjadikan alat bukti buat kita. Terus kita siap logistik, ya siap logistik itu ya kendaraan kita siapkan, ya dari BBM, ya. Terus juga anggaran. Tanpa anggaran kan nggak bisa apa-apa ya, gitu ya. Kita mau nyuruh anggota kemana-mana tanpa BBM misalnya itu nggak mungkin kan, gitu ya. Itu semuanya udah disiapkan semua, termasuk personil, kesiapan personil, terus kesiapan masyarakat. Nah, salah satu kesiapan masyarakat yang kita lakukan yaitu dengan melaksanakan dialog. Nah, seperti ini kesiapan masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang dilakukan sama polisi. Nah, kemarin kita mengajak anak-anak, ya, selain partai politik kita kumpulkan, partai politik, perwakilan, terus perwakilan partai politik, terus perwakilan dari mahasiswa, perwakilan dari tokoh masyarakat, perwakilan dari siswa ya yang sebagai pemilih pemula untuk dialog publik, ya, dialog publik bijak dalam bermedia sosial, agar tidak menjadi politik digital, ya gitu. Terus selain itu juga seluruh partai politik itu sudah berkomitmen dalam suatu ikrar, ya, yang itu tanda tangan bahwa mereka deklarasi bersama antara seluruh stakeholder pemerintah, ya, itu untuk menjaga pada saat pemilu bersama untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai, seperti itu. Oke, untuk Hotners, jadi memang untuk menciptakan pemilu yang aman dan damai ini banyak sekali yang sudah disiapkan oleh Polda Banten sendiri, yang sudah disiapkan oleh Pak Meryadi tadi. Memang dari setiap unitnya sendiri pasti sudah diedukasi dong ya Pak ya? Sudah diberikan arahan untuk bisa terjun ke lapangan ketika nanti pemilu 2024 ini dilaksanakan, dan memang dari awal pencalonan pun sudah mulai dibentuk, dan saat ini memang operasi Mantap Brata ini sudah mulai beberapa, mungkin ada yang sudah terjun ya Pak ya?